Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menjadi berkat. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dua orang sedang berbincang-bincang. Setiap saat saya harus siap dengan uang 20 ribuan. Memangnya kenapa? Karena si A suka mendadak datang ke rumah saya. Katanya sih hanya main. Dalam 2 minggu ini saja sudah 4 kali dia datang ke rumah saya. Memangnya ada yang salah? Ya, tidak mungkin saya diam saja kalau dia datang dengan wajah memelas dan ke rumah saya pun dengan berjalan kaki. Kadang membawa anaknya. Mau tidak mau saya harus memberi uang sekadar untuk transport. Terlihat bahwa kedatangan si A hanya merepotkan saja dan tidak menjadi berkat bagi yang didatanginya. Bukan hanya si A, tapi masih banyak orang Kristen yang hidupnya merepotkan orang lain. Padahal Tuhan menghendaki supaya setiap orang percaya menjadi berkat bagi sesamanya, dimanapun dia berada. Di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat teladan dari seorang yang kehadirannya menjadi berkat bagi orang lain. Dialah Yusuf. Proses turunnya berkat itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Tuhan yang membawa dan menyertai Yusuf adalah Tuhan yang kaya, yang menjadi sumber berkat bagi manusia. Tuhan yang menyertai Yusuf adalah pribadi yang jauh berbeda dengan dewa-dewa yang dianggap menyertai Mesir. Kedua, Yusuf yang disertai Tuhan itu akhirnya mendapat berkat Tuhan. Yusuf yang rela menjalani awal petualangan kehidupannya yang tidak menyenangkan kemudian menjadi seorang yang berhasil karena kesetiaan Tuhan menyertainya. Ketiga, Potifar yang rumahnya ditempati Yusuf turut diberkati Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat 5 berkata, sejak ia memberikan kuasa di dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Apakah ini karena Potifar sudah berbuat baik? Seperti fokusnya adalah karena Yusuf. Yusuflah yang menjadi alasan utama Tuhan memberkati Potifar dan segala miliknya. Ada satu hal menarik di dalam diri Yusuf, yaitu dia menyertai mental untuk memberkati, bukan menjadi mental peminta-minta. Tentu saja kita diharapkan juga mempunyai mental memberi, sebab firman Tuhan berkata bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima. Namun untuk sampai kepada taraf memberkati orang lain, ada proses yang harus dijalani. Kita harus menjadi orang yang rela menjalani hidup ini, sekalipun kadang harus mengalami penderitaan. Kalau kita suka mengeluh, maka kita akan sulit keluar dari zona penderitaan kita. Selanjutnya, kita harus menjadi orang yang punya kapasitas cukup
untuk diberkati. Kita mempunyai mental, karakter, dan rohani yang baik, sehingga ketika Tuhan memberkati kita, kita tidak menjadi sombong dan egois. Terakhir, kita harus mempunyai hati yang mau memberi, dan berkat Tuhan bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk disalurkan kepada orang lain juga. Hati yang rela memberi akan menolong kita untuk memberkati sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sumber berkat, berkati aku dan mampukan aku untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga di mana aku berada, di situ orang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sudah